merujuk dawuhe Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu adalah fitrah suci. Bapak-bapak ini bajingan, bapak-bapak ini wong kafir, anak lahir suci. Berarti siapa yang dikatakan sesungguhnya orang musyrik itu najis? Orang musyrik itu najis itu karena perilakunya yang najis, bukan manusianya. Paham ya? Perilakunya yang najis. Ya. Perilaku ini penting. Makanya kalau kita tidak mengenal bahasa, tidak mengenal dosa, kita itu sebetulnya perilaku kita itu najis. Dosa itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya sangat-sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Bahasane wong menggunakan syariat itu mengandung najis perilakunya. Ya. Oleh karena itu kata para arifin, kenalilah dosa. Karena tidak akan bisa bertobat kalau kita tidak kenal dosa kita. Ya. Ojo merasa suci, sinten mawon pun. Siapapun, nun sewu, termasuk kula sampean niki bermuhasabah, introspeksi diri. Dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut. Ini hampir tiap hari, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang hal-hal semacam ini seakan-akan kita itu melupakan. Dianggap dosa niki nggih urusane ketok moto maksiat, misalnya nyolong, zina, kemudian ngombe khamr dan sebagainya. Padahal tidak. Setiap hari itu mata ini harus selalu kita jaga. Telinga, mulut dan sebagainya. Nah, satu itu ya, kita kenali dosa. Baik dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki dan perut. Kemudian adalah dosa karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yo termasuk dosa. Kini duwe titik ilmu kok meneng dipek dhewe gak dikandakno. Niki dosa-dosa, Pak. Utawa sampean ndelok kemungkaran kita diamkan. Apalagi seandainya kita punya kemampuan kok kita tidak melakukan, kita biarkan kemungkaran itu. Dosa melok dosa. Aja dikira meneng-meneng jegideg itu tadi beres, yang penting aku gak nglakoni, ndak bisa. Ya. Jadi koyok pejabat, ulama, kiai, termasuk sampean kula sing ngerti ini pun gampang nih. Tidak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, ini berarti kita membiarkan, Pak. Apakah itu ndak dosa? Dosa, masih sampean ndak nglakoni. Ya. Makanya apa sih selemah-lemah iman itu minimal dengan hati. Apa dengan hati? Mendoakan mereka. Itu kalau kita nggak mampu. Gitu. Bisa ngomong ya ngomong. Ya. Berikutnya dosa itu ridho bil maksiat. Ya. Setuju dengan kemungkaran, setuju dengan kemaksiatan. Terutama anak nih. Misalnya gak sembayang dijarno ya. Sing penting aku sembayang ngono. Oh. Niki wonten dawuh niki ketika orang niki wonten cerita, Pak. Ketika seseorang itu alim ahli ibadah. Krono alim ahli ibadah mlebu swarga. Tapi di saat dia alim ibadah, ahli ibadah, anake gak sembayang, anake saenake dhewe dijuwarno, gak direken. Apa yang terjadi? Dituntut ini. Ini ada satu cerita begitu. Dituntut. Napa tuntutan itu? Hada yu'arrifuna haqqa. Ya Allah, kula nyuwun keadilan panjenengan. Bapak kula misalnya, emak kula memang percaya tiang alim ahli ibadah.
Tapi kula mboten nate diwuruk sing bener. Hadza yu'arrifuna haqqa. Nauzubillah min dzalik. Tuntutan itu seakan-akan kita ini meridhoi bil maksiat di lingkungan kita. Nah, ini. Nanti luas sekali mana tawaf. Ya. Makanya kalau kita ini pemahaman ibadah haji, ini mboten cukup Pak, ngapunten sangat, mboten cukup menyeritakno syariat. Tidak cukup. Kita harus memaknai apa di balik itu hakikatnya. Dan pasti itu Pak, setiap Allah perintah, setiap Allah cegah, itu pasti ada hikmah, ada manfaat, ada tujuan menggoyi manusia, itu ada maksud-maksud untuk memperbaiki manusia itu sendiri. Nek Gusti Allah ndak butuh, ndak ada. Gusti Allah niku sing sifat menang. Allah gawe bumi langit saisine orang ngalah faedah, ndak ada faedahnya. Bagi Allah, Pak. Bagi kita sebagai hamba Allah, kalau dikongkon perintah sembahyang itu kangge Allah tak? Tidak. Ojo salah paham. Allah gak butuh sembahyang kula sampean. Ndak butuh. Jangan salah pemaknaan. Oh, Gusti Allah ambisi untuk disembah. Nauzubillah min dzalik. Tidak sama sekali. Allah tidak membutuhkan itu. Makanya indikasi tawaf itu diawali dari Hajar Aswad. Kemudian ada dua makna sebetulnya. Sebelum kita niat tawaf itu, ya, di startnya di Hajar Aswad itu kita berniat tawaf. Apa niatnya? Nanti di buku-buku kata nih, nawaitu an atufa bihadal baitil atiq sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Kula niat tawaf di Baitullah niki dengan 7 kali putaran lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian mengucapkan dengan bahasa isyarat, bismillah Allahu akbar. Dicium, disunatno dicium tangannya. Niki temenan niki penting, masya lek wong gak tahu pengalaman nggih bingung kadang-kadang. Nah, saniki biyen ono garis coklat ngenten kenceng ini. Saniki mboten kudu nglirik teng sebelah kanan, niku ono lampu hijau. Lampu hijau niku sentra kencenge teng gone Hajar Aswad. Dikira-kira nah, itu niat tawaf. Nawaitu an atufa bihadal baitil atiq sab'ata aswati lillahi ta'ala. Ya. Lalu apa bacaannya? Nah, menurut bacaan syariat, Pak, putaran pertama, kedua sampai ketujuh niku siji-siji, Pak. Nah, niki kadang-kadang wong lek termancang dengan ngendelno doa sing ndek buku nggih. Justru makna tawaf itu sendiri malah karat karit. Nah, penting. Intinya, Pak, intinya itu setiap putaran tawaf itu ada bacaan pertama dan bacaan kedua. Bacaan pertama, tawaf perputaran bacaan pertama itu artinya dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, itu bacaan pertama sing kula maksud. Dari Rukun Yamani tenggone Hajar Aswad itu bacaan kedua. Ada 2 bacaan sebenarnya, simple mawon. Bacaan pertama dari Rukun Hajar Aswad menuju Rukun Yamani niku sing diwaos sing pas niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki biasanya dilaku ambil napa mutawif niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Biasa supaya cek gak blenger ngono tae. Mau dikel lalaran mau gak ada intonasi, gak ada lagu ya gak apa-apa. Sakarepe sampean. Tapi enak lek menurut buku panduan putaran 1 napa bacaane dhewe siji, putaran kedua dhewe. Enak ini ku supaya gak lali aku oleh putaran keberapa itu. Ya. Biasanya kula nggae karet nih wah enak. Simpel kon buku ditendang goyang wilang lali maneh oleh. Nah, kemudian bacaan yang kedua dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad napa? Gitu doanya. Jadi putaran rukun Hajar Aswad ke rukun Yamani kita mensucikan Allah, bertahmid, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, kemudian pasrah tawakal. La haula wala quwata illa billah. Ya, yang kedua bacaannya doa. Doa ini nopo? Sing simpel ya sabu jagat umum ini. Dari rukun Yamani tengah Hajar Aswad doa ini sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, ini bacaan dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Niku karet kini pitu pindah pas tawaf. Jadi kembali tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, start finish itu harus sudah Ka'bah itu ditandai dengan di Hajar Aswad. Lalu tawaf hakikat itu apa ya? Gini wow. Merasa kita itu diliputi oleh Allah dengan tujuan kita agar selalu mendapatkan mahabbah cinta daripada Allah. Ya. Tujuan tawaf apa? Melakukan sebuah aktivitas ketertarikan. Ya. Ya. Lek jare ini berarti pitik niku ngerek ngene. Tujuan tawaf itu melakukan aktivitas ketertarikan supaya ada rasa mahabbah cinta kita kepada Allah. Ya. Karena tawaf itu bisa dikatakan sah jika dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri garis Hajar Aswad pula. Jadi ending dan prosesnya satu, tidak ada lain. Ya. Hajar Aswad nih, ya. Dek nggone Ka'bah nih Mekah riyo. Al insanu alamul asrar, sedangkan di dalam dirimu di mana? Ya, Hajar Aswad, Baitul Muqaddas. Ya. Jadi kalau kita mencium Hajar Aswad monggo syariat di Ka'bah itu intinya adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, atau bahasanya iktiba nang Kanjeng Nabi. Niku jadi Sayyidina Umar sing dawuh, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, lah aku tidak akan sudi menciumnya itu. Tapi yang mau dicium iktiba nang Kanjeng Nabi. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap hati yang bersih, niat yang ikhlas. Ya. Ini fungsinya begitu. Menunjukkan sikap hati yang bersih, niat yang ikhlas. Wong niki bisa hasil ibadah niku lek awali ikhlas ditutup ikhlas. Makanya startnya dan sampai finish harus dihajar Aswad. Biyen niku Hajar Aswad niku warnane putih, Pak. Aswad niku ireng. Apa kok disebut Hajar Aswad? Batu hitam.
Dulunya padahal ceritanya itu warnanya putih. Apa sebab ini jumhur ulama karena sing mengartikan itu sebab akeh sing ngambung menungso sing kakean dosa. Maka Hajar Aswad itu sebagai pengganti dosane ditemplekno nek ngene Hajar Aswad akhirnya dadi ireng. Imbas dosa orang-orang yang menciumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nih maknane begitu. Makanya wong berangkat haji niku berangkat iku nggawa dosa supaya dilebur dosane. Tutuk nggawa gaya mboten. Karena sejarah Hajar Aswad itu diletakkan pertama kali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ujung kainnya tempat Hajar Aswad itu dipegang oleh 4 sahabat. Sahabat ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah itu Hajar Aswad. Kula mboten mani jero nih karena engko di share lek ono kok ruwet karane. Intinya secara umum begitu, Pak. Ono nek jero ne maneh wani. Hajar Aswad itu adalah rasa yang paling tinggi, itulah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu bisa dirasakan Hajar Aswadnya ketika kita memaknai bahasa lek sampeyan ngenteni panca indra 5, Poncondriya kang 5. Napa niki Poncondriya kang 5? Penggepok, pengrungu, pengambu, peningal, pengrosok gitu. Pengrosok itu endingnya, puncaknya Hajar Aswad. Ya. Sebelum kita menemukan Hajar Aswad pengrosok, itu harus melewati penggepok sentuhan, ya. Melewati pengrungu pendengaran, melewati pengambu penciuman, melewati pengingal penglihatan. Baru kamu akan merasakan pengrosok, perasaan yang paling dalam. Itulah hakikat daripada Hajar Aswad. Maka direbutan lah Hajar Aswad. Direbutan sampai Nun Sewu. Ndas iku Nun Sewu diketak iku wong wis balik-balik lek wis lewat nanti nyoba Hajar Aswad. Cuma kula mesen karena saya pengalaman, menang pengalaman duduk krono alim mboten malah. Lek katanya coba Hajar Aswad pasrah nang pangeran. Lek diridhoi monggo mboten ndak usah dipaksa. Sebab lek wis maksa dengan nafsu niki menghalalkan segala cara. Sementara Hajar Aswad ingat mencium Hajar Aswad itu bukan wajib apalagi fardu, tidak. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Ndak iso cukup dengan isyarah. Bismillah Allahu Akbar. Modo. Nah kadang-kadang sunnah diuber-uber, sing wajib ditinggal. Apa yang wajib ditinggal? Menghormati orang lain hukumnya wajib. Tidak menciderai, menyakiti orang lain pun juga hukumnya wajib. Lah sing iku malah dihalalkan. Ini kutu tari-tari omongane wong sing wireng-wireng wis kuat ketik-ketik ini. Lek kula Nun Sewu cara menghukumi diri saya. Lek wong wedok gak pantes, lek kula masih gak wani mengharamkan. Lek iso gak perlu mencium Hajar Aswad. Kadang-kadang itu menjadi anekdot masyarakat Indonesia. Kadang-kadang ada satu kebanggaan padahal tidak perlu. Bahkan ulama-ulama tertentu memberikan bahasa isyarat yang sangat menyenangkan, terutama ibu-ibu. Lek ibu-ibu gak iso nyoba Hajar Aswad, paranono bojo sampean ambungen sampai gosong ngono ae. Iku padha karo nyoba Hajar Aswad. Lho iya ganjarane luwih gedhe ae. Bojo sampean meneng-meneng diambung sampai gosong. Ya bangga, seneng ngakak-ngakak bojo sampean.
Nah, itu endingnya Hajar Aswad. Ya, ini butuh waktu, tidak apa-apa. Kebetulan dan sewu salam takzim ya muslim boten saged rawuh karena beralangan. Tapi ono hikmah nih bisa berlanjut seri bab masalah haji, karena haji itu tidak instan, tidak bisa satu kali pertemuan. Lek kula di Kemenak itu dapat jatah 3 kali. Padahal jamnya itu mulai kalau pagi jam 8 sampai jam 10, kalau jam 10 sampai jam 12, 2 jam. Berikutnya sa'i, Pak. Ya, itu Hajar Aswad. Oke, masalah tawaf. Biar tahu makna. Jadi sampai waktu ibadah haji umroh itu mboten ragu-ragu gitu. Kadang-kadang bertanya, lu ngene tok ta? Tawaf ngobengi Ka'bah ping 7 ngene tok ta? Padha ae sampean lek beatan ngaji. Mari diuruno, gledek ngene tok ta? Rinyo lek ngomong ngono maneh. Tak tekuk dhisik sampean. Ngawur ae. Ngene tok jare Mas yo ngene tok gak kira lu lek gak oleh hidayah Allah. Gitu. Ndak oleh. Makanya harus tahu maknanya, hakikat daripada apa sih filosofinya itu begitu. Jadi sampai melangkah di sana itu kenapa? Di situ ada kerinduan setiap orang berhaji umroh itu. Lek kula tak hadis ini malih umroh wis gak kaitung Pak lali wis saking akeh. Wong biyen sik nom-nom kula biyen sik mulai-mulai saking maruki jare Jawa. Setahun ping 3. Saniki wis karena faktor usia setahun sepisan maulidan. Dan setiap maulid 2 kali saya ketemu Habib Syekh. Dan ini Habib Syekh terjadwal memang. Habib Syekh itu setiap maulid umroh, kecuali haji. Kalau tahun ini haji ya. Kalau beliau haji mungkin pre-umroh. Ya. Apa mereka itu tujuannya? Enggak. Memang ada rasa kerinduan itu ada. Jadi lek kula bimbing niki mboten nafsu, mboten krono sing penting tuntas mboten. Saya menikmati tawaf. Betul saya rasakan. Masya Allah. Ayat itu genah pun jelas. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu penerapan tawaf saja nih. Sehingga kesel ndak ono critane wong nglakoni haji gak kesel. Wong mlakune sing akeh dominan tawaf ping 7 muteri Ka'bah. Sa'i ping 7 Safa Marwah. Jarake Safa Marwah niku 700 meter. Ping 7 piro 49. 49 hampir 5 kilo. Mari teolen pijet-pijet ya iku urusanku, tapi di saat itu ndak kroso. Kenapa? Karena kita menikmati. Lek nikmati ku enak. Sampeyan percaya, lek ngendelno akal, ngendelno fisik masih mlaku-mlaku dek kono aja non sewu. 2 kali nglakoni umroh wis leren. Tapi ini ndak. Mari masih pijet-pijet gak apa-apa, mari ini yang enteng maneh. Gitu. Bun, balik mana sa'i? Sa'i maknanya apa? Sa'i itu menurut bahasa yaitu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, atau secara arti definisinya adalah melari-lari kecil atau perjalanan lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ma'ul hayat, air kehidupan, air untuk buat hidupnya. Nah ini perlu dimaknai. Sa'i itu maknanya hidup itu selalu harus berjuang. Ya. Paham ya? Urip niki kudu berjuang dan berusaha. Bahasa syariat urip niku kudu ikhtiar. Jadi lek ana wong tauhid ongkang-ongkang apa jare pangeran niku zalim niku, gak tepat. Wis aku pasrah apa jare pangeran. Oh. Yakin wong model ngono itu biasane arahe napa tomak njaluk arep-arep wewe wong. Nauzubillah min dzalik. Ojo, berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Itu makna sa'i.
Hidup itu selalu berjuang dan berusaha. Nah, tetapi kita tidak boleh melupakan di belakangnya Allah lah yang menentukan. Nah, ini ya. Dan ingat, ikhtiarmu ojo diaku dewe. Ini sih nggak oleh memang. Ikhtiar kalau diaku dewe. Dan kitab nomone orang tahu laisa fi'lun kafili. Ora ono gawean koyo gaweane Allah ka oleh. Khotok keliru. Karena kita tidak berdaya apa-apa. Tapi redaksi sa'i itu adalah munggu syariat itu, hidup itu harus selalu berjuang dan berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Ya. Kalau sudah mengatakan endingnya Allah yang menentukan, muncul sifat ikhlas, muncul sifat sabar, muncul sifat tawakal, muncul sifat disiplin. Ada orang wong tauhid lek enggak disiplin itu tondo-tondo ini gak cocok ambil ilmu nih. Mestinya tauhid begitu, Pak. Disiplin, ikhlas, sabar, tawakal. Apa sing nentokno pangeran. Kalau toh kita ikhtiar itu hanya sekedar saja. Ya. Jadi suasana batin ini harus diwujudkan di dalam kehidupan. Lelek ngono saimu niku dimanapun masih begini iso nglakoni sai mungune hakikat. Lek syariat aja gawe sai dhewe. Aja ngangge gunung-gunungan dhewe. Sai syariat yo di Mekah riku. Sisi wetan Ka'bah niku Masjidil Haram. Mengapa saya katakan tetapi kita tidak boleh melupakan Allah yang menentukan. Ya. Nah, sa'i itu perjalanannya adalah dari Bukit Sofa Marwa, Marwa Sofa itu ringkese sampai ping 7. Hitungane mboten napa Sofa Marwa nanggone Sofa maneh sa'i niku siji mboten. Sofa Marwa siji, Marwa Sofa loro, dan terakhir nanti finishnya di Oni Marwah. Niku pun pasti. Dadi lek sofa napa artinya tidak boleh diwali. Aku apa sa'i teko Marwah dhisik ndak oleh. Itu teko sofa niku harus berurutan. Nah, kula buka sedikit. Apa sih makna daripada sa'i? Menurut Napak Tilas itu kalau kita lihat sejarah, Napak Tilas sa'i itu ternyata ibadah haji ada sa'i itu merupakan Napak Tilas daripada Ibu Siti Hajar dengan Nabi Ismail, ibu dengan anak. Ibu dengan anak. Di mana ketika Ibu Siti Hajar dikaruniai anak namanya Nabi Ismail masih bayi niku langsung ditinggal kali Nabi Ibrahim. Loh, apa Nabi Ibrahim niki gak tanggung jawab nang bojone nang anak mboten. Karena ini perintah Allah nih. Perintah ini Allah menguji kecintaan nang Allah itu apa tidak. Ini harus diuji oleh kali Allah Nabi Ibrahim. Sehingga secara logika memang kita tidak masuk akal. Di Mekah itu dikatakan tanah tandus, Pak. Tidak ada sumber air di sana itu. Kalau toh sampean di hotel atau maktab yang ada di Mekah Madinah niku banyune niku duduk banyu teko sumber banyu segoro disuling penyulingan air laut. Niku ditransfer ning ngene hotel-hotel itu. Makane lek atus ning ngene hotel niki nun sewu. Lek sabunan kadang-kadang sik pliket, Pak. Karena yo siji memang penyulingan ambek sumber air. Nah, dan ini bagian daripada mukjizatnya Nabi Ismail. Kenapa? Di situ ada satu sumber air yang namanya air Zam-Zam.
di mana air Zam-Zam itu sampai sekarang pun tidak pernah istilahnya bahasanya kekeringan apa namanya tidak. Padahal setiap hari itu diambil berapa ribu liter ya. Masya Allah, jamaah haji, jamaah umroh mesti sing digawa oleh-oleh niku yang menjadi andalannya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu apa? Air kehidupan, sumber kehidupan itu. Ya. Jadi Nabi Ismail ditinggal kali Nabi Ibrahim dengan ibunya Ibu Siti Hajar. Ya. Nah, Ibu Siti Hajar niki karena ditinggal mboten enten banyu karena kehidupan itu diarani ma'ul hayat, itu adalah air kehidupan. Karena itu akhirnya apa? Ibu Siti Hajar niku cara monggo syariat niku berusaha gini kok bahasane. Berusaha dan untuk mendapatkan air kehidupan itu. Jadi melayu dari Safa Marwah balik mana muter-muter sampai sana. Hitungan ping pitu itu bisa dikatakan wong ikhtiar itu hampir dikatakan setiap saat, karena hitungan hari 7 hari ya. Artinya kembali kepada hitungan yang pertama ya. Nah, berarti ini merupakan ikhtiari Ibu Siti Hajar. Tapi ingat, tadi sudah dikatakan bahwa endingnya itu bukan daripada ikhtiar manusia. Manusia hanya bertugas, hanya berikhtiar, berusaha, tapi Allah yang menentukan. Bukti ini apa? Banyu atau air Zam-Zam ini mboten dek ngene areal areal tempat sa'i itu, tempat ikhtiar Ibu Siti Hajar goleki banyu ini mboten. Justru di luar areal itu ya. Tepatnya banyu Zam-Zam niku di sisi wetan kidul pojok Pak. Cedhek Hajar Aswad agak memojok ngenten. Dadi lek ngriko kidul ambek wetan niki. Kira-kira radius saking napa niku Hajar Aswad sekitar 50 meter. Nah, biyen 2003 niku kula sik menangi. Jadi ana undak-undak mudhun ngeten. 2004 baru wis ditutup. Gak ono. Ditutup digawe perluasan untuk orang tawaf. Nah, memang yo kadang-kadang yo enggak salah 100% golongan Wahabi. Apa kok ditutup iku? Kan itu sejarah itu. Iya gak salah kadang-kadang jamaah haji ini rodok jorok-jorok kadang. Kayak kesempatan panjene tidak pernah habis airnya sampai meluber-luber keran sampai gak tahu saat ditutup nih. Ini kadang digawe adus, digawe umba-umba barane. Ngene. Bahasa ini kadang. Memang kumuh akhirnya. Jadi lek mudun niku lecek ngono. Padahal tiap saat, bukan tiap hari, setiap saat itu sekian jam dipel, setiap dibersihkan. Kalau menangi 2003, 2004 sampai eling delok di YouTube mungkin wonten, tapi kalau sih eling secara kasaran. Setelah 2004 informasi ditutup itu Hajar Aswad, apa sumur Zam-Zam itu. Ya. Ini Pak, air kehidupan. Apa tujuan sa'i? Untuk mencari air kehidupan. Gunanya apa? Untuk menyikapi jasad ini pada hakikatnya butuh air. Ya. Jasad butuh air. Sampai gak mangan seminggu sih kuat. Sampai kekurangan air non sewu. Istilahnya apa? Dehidrasi, apa? Dehidrasi, ya itu. Nah, kita melihat filosofinya. Apa Safa Marwah itu? Ya. Le bahasa syariati Safa Marwah itu bukit. Bukit itu lebih kecil daripada gunung. Ya. Tapi saniki gunungnya wis di marmer kabeh,
kari dikei pembatas kari ketok ono pagere tapi kaca ketinggal Pak. Dan itu biyen sih 2003 ini sok main celok dek pucuke pisan. So ini mboten jane ditutup. Nah, bukit itu adalah keinginan-keinginan yang tertinggi untuk urusan duniawi. Ya. Ini filosofinya. Jadi Safa Marwah itu bentuk bukit atau bahasanya gunung. Bukit itu sesuatu yang tertinggi. Ya. Jadi manusia itu memang ada keinginan-keinginan tertinggi untuk mencapai urusan duniawi. Ya. Iya. Nah, lek dituruti yo kan putus ya. Jadi kalau boleh diistilahkan Bukit Safa itu dalam jagat kecil, alam mikro itu. Nah, alam mikro, al-insanu alamul asrar. Dalam diri manusia itu terdapat alam mikro, alam kecil. Ya. Apa Bukit Safa di dalam alam mikro, alam jagat kecil kita ini? Ya. Safa itu diidentifikasikan di dalam hidung manusia. Marwah adalah mulut manusia. Ya. Jadi Safa itu identifikasinya, alam mikronya adalah bersih, jernih. Sedangkan Marwah itu keruh, kotor. Ya. Makanya mboten heran kalau mulut itu punya bau, sedangkan hidung ndak ada. Umpama irung ana ambune wong pertama kali ngambus niku irung. Ya apa rasane? Ya butok nih. Nah. Ngerti maksudnya ya? Safa Marwah. Jadi maknanya begini, Pak. Udara yang masuk dari hidung itu udara yang bersih. Udara yang bersih. Ya, gak bayar bisa sing ngekei pangeran kok. Sedangkan yang keluar dari mulut ini bercampur. Ya, bahasa saniki terkontaminasi. Nauzubillah. Ya krono cangkeme gedabrus mbok krono apa wallahu alam bisawab. Keluar dari mulut udara yang kotor itu. Ya. Jadi kalau kita memaknai masuknya napas, ya, itu adalah prosesi perjalanan sa'i. Ya. Ini sampai lek ilmu ala sholatihim da'imun nih ya iku dilatih terus nih. Makanya zikir itu artinya hidup. Zikir itu hidup. Ternyata Safa Marwah itu tempatnya untuk berzikir sebetulnya. Nah, Safa Marwah gak dikai zikir ya iku mau keruh di dalam dirinya. Udara yang kotor keluar itu ya. Makanya biar fitrah kembali suci, proses perjalanan sa'i itu harus kita maknai. Bahasa ekstrimnya nafas, nufus, anfas, tanafas, dibuat untuk hidup ya. Ya. Nah, makanya dalam kehidupan ini, jadi ini makna hakikatnya. Kenapa kok harus Ibu Siti Hajar, seorang wanita, untuk berikhtiar itu? Kalau bahasa istilahnya, faktanya, Ibu Siti Hajar diidentifikasikan koyo weteng. Kalau kita urusan perut, ya, urusan perut, maka kadang-kadang hidup kita akan tertipu. Nggih. Wong nilai wis ngendelo weteng, jare bahasane bahasa paribasan bal kedual aspal diuntal. Ya, sing penting hasol, gak peduli halal haram ya. Ya. Jadi Ibu Siti Hajar itu identik seorang perempuan di dalam manusia itu terwujud di dalam
Al-insanul alamul asrar itu adalah perut. Makanya dalam kehidupan manusia kalau mengedepankan perut, maka hidupnya akan tertipu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah ya Karim. Sampai tinggali surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus salamul al-mu'minun al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Saya mengambil Al-Quddus yang maha suci. Yang maha suci. Mau boleh sampaikan Baitul Muqaddas yang antara perut ke bawah. Perut ke bawah. Ya, perut ke bawah ya. Ya, perut ke bawah. Baitul Muqaddas. Urusan perut itu rawan, Pak. Ada dua kalimat yang maknanya sangat jauh. Ya. Ini urusan perut semuanya. Ada yang makna makan untuk hidup dengan hidup untuk makan. Ini sangat maknanya berbeda. Kita ini sederhana nih. Bagaimana? Makan untuk hidup, maka cara makannya dia akan terjaga. Biasanya para arifin, para kiai, para ulama, aulia, waliullah itu, mereka tidak sekedar makan. Makan itu gaya nyambung urip tok sebenarnya. Jadi mboten nafsu sama sekali dia makan. Mencari halal jelas, terutama halalan thayyiban. Yang tidak kalah pentingnya, makan itu ngalah barokah. Golek barokah itu. Kenapa? Karena makan itu filosofinya makan hanya untuk hidup. Kayak nyambung urip saja nih. Siji koyok kula sampean wetenge gendut-gendut ini aduh. Iki siji nih bahasane. Mereka dibalik hidup untuk makan itu. Hidup untuk makan, sing penting kenyang. Sing penting puas. Kalau perlu mangan sing enak golek ning nggone Jakarta kono. Engko ngisinge ning nggone Amerika kono. Iki wong sugi ngono. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Itu beda. Jadi sebetulnya maknanya Al-Quddus, Maha Suci Allah itu. Itu akan berdampak Baitul Muqaddas, Baitul Muharram sampai menuju Baitul Ma'mur. Baitul Muqaddas itu berkaitan masalah perut. Kalau makan untuk hidup, pasti dia akan berhati-hati makannya. Halalan thayyiban, ngala barokah. Kalau hidup untuk makan, sing penting wareg puas. Tapi karo kena kolesterol. Misalnya geragas. Kena asam aurat, jarine Ustaz Soleh asam muret. Oh, ya karena tidak terkontrol mereka. Hasilnya masuk di dalam Baitul Muharram, masuk di dalam hati yang paling berjernih ini. Kalau makan untuk hidup karena mereka menjaga makan halalan thayyiban, ngala barokahnya makan, maka hasilnya hatinya akan terbentuk dengan ketakwaan. Kalau sudah terbentuk dengan ketakwaan, jaminan selalu dia itu selalu mendengar dan melaksanakan sami'na wa ata'na. Siji lek sing hidup untuk makan, sing penting wareg puas, kena penyakit kolesterol dan sebagainya. Hasilnya apa? Fujur, fasik. Akhirnya ekspresinya mboten sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa jidala. Dirungono tapi dibantah, didalili, dikandani, ngandani.
Naudzubillah min dzalik. Ini Baitul Ma'mur ditutup dengan pangeran. Hasilnya masuk di Baitul Ma'mur, Baitul Muharram itu ditutup. Hasilnya Baitul Ma'murnya pola pikir sudah berbeda. Di dalam pola pikir, karena Baitul Ma'mur itu di dalam otak. Pola pikirnya berbeda. Kalau Baitul Ma'murnya tadi dikatakan bahasa ketakwaan karena makan itu hanya sekedar untuk hidup, maka pola pikirnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Muhammad terpuji, Pak. Pola pikirnya terpuji. Ekspresinya orang itu akan selalu memuji-muji. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mboten lambit tok, mboten basa-basi. Alhamdulillah, betul. Mlebu nang jero awak. Insyaallah. Siji nek niku wau. Hidup hanya untuk makan, ekspresinya adalah dari fujur itu tukang bantah dan sebagainya. Akhirnya tidak nama Muhammad tapi Ahmad. Ahmad itu orang yang selalu mencela, tidak memuji lagi. Mencela. Ya, selalu ngersolo, selalu ngilokno, selalu nyalano wong liya, macam-macam. Nah inilah Ahmad. Nah, orang yang selalu memuji, lesannya selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Karena apa? Di dalamnya ada cahaya. Beda orang yang selalu mencela, di dalam dadanya sudah menemukan kegelapan. Mereka budak dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau di dalam hatinya, kalau orang yang suci, di dalamnya ada cahaya, selalu dicukupi oleh Allah dan pasti diselamatkan oleh Allah. Nah, cahaya itu apa? Quran surat An-Nur 35. Itu loh nih. Allahu nurus samawati wal ard. Lek sing cara diringkes sing mburi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Niki dasar menjadi nurin ala nur, ya. Nurun ala nurin, yang menjadi sifat zat adalah nur. Nur cahaya mempunyai sifat terang, ya. Yang selalu menyejukkan di dalam hati, ya. Padahal pilihannya loro, ya. Ono cahaya, ono sinar. Sinar itu biasanya yang menerangi tapi menyilaukan, panas. Alladzi khalaqas samsa diya'an wal qamara nuran. Itu filosofinya begitu. Lek cahaya matahari itu bersinar, kalau bulan itu bercahaya. Ya. Sifat manusia itu ada dua dimensi. Dimensi cahaya, dimensi cahaya dan dimensi sinar matahari, dimensi bulan. Nah, akal manusia juga sama. Nah, ketika nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, ya pancarannya nang Gusti Allah. Ya. Niki dalile pun jelas. Ya. Surat An-Nur. Ya. Ya. Nah, ini usai, Pak. Okay. Ya. Setelah sa'i apa? Nah, ini waktunya nih, Pak. Kan cari nilai kakian kan makruh hukumnya, sudah dari haram. Nah, ini posisinya kita akan menyampaikan untuk selanjutnya. Kita akan sampaikan pertemuan berikutnya mawon. Kita tutup dengan makna daripada sa'i yang insyaallah setelah sa'i itu biasanya amaliyahnya itu tahallul. Apa tahallul itu? Menurut syariat mencukur rambut paling minimal 3 kali rambut. Lek sunate niku lek iso gundul blontos niki mawon
sing saged kula aturaken di dalam pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya saged memaknai dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa mudah-mudahan kita nantinya akan betul-betul dipanggil oleh Allah sebagai Dhuyufullah, Dhuyufur Rahman war Rahim. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.